Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwin Rama Inggar Pramukti. Di sini saya selaku ketua kelompok pada kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari teori praktek teknologi beton, dosen pengampu Pak Mirza Billah Pratama. Next. Poin pertama yaitu hasil identifikasi bahaya pada praktikum agregat kasar di laboratorium. Dengan potensi bahaya pada saat praktikum agregat kasar di unit laboratorium sering terjadi akibat peralatan serta bahan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Berikut adalah hasil identifikasi potensi bahaya pada praktikum agregat kasar di laboratorium. Next. Yang pertama yaitu ada poin 1.1, potensi bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kandungan praktikum lumpur agregat kasar di laboratorium. Dengan prosedur praktikum, yang pertama, menyiapkan agregat kasar dalam kondisi kering, dengan resiko kecelakaan kerja, yaitu yang pertama ada tangan tergores saat mengambil agregat, yang kedua debu terhirup saat mengambil agregat kasar, dan untuk poin yang kedua, yaitu mencuci agregat di air mengalir hingga bersih. Dengan resiko kecelakaan kerja, yang pertama yaitu tangan tergores saat mencuci agregat kasar, dan yang kedua terpeleset akibat lantai yang licin. Next. Untuk poin yang ketiga, yaitu mengeringkan agregat menggunakan oven bersama cawan. Dengan resiko kecelakaan kerja, yaitu 1, tangan melepuh pada saat mengeluarkan agregat dari oven. Yang kedua, iritasi pada kulit wajah dan mata saat oven tidak tertutup dengan benar waktu dioperasikan. Next. Selanjutnya yaitu poin 1.2. Potensi bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kandungan zat organik dengan anorganik praktikum agregat kasar. Next. Selanjutnya yaitu 1.3. Potensi bahaya kecelakaan kerja pada pengujian analisis saringan praktikum agregat kasar. Dengan prosedur praktikum yang pertama yaitu mengambil sampel agregat kasar dengan resiko kecelakaan kerja yaitu tangan tergores saat memindahkan agregat. Lalu untuk yang kedua yaitu pengambilan agregat kasar dengan resiko kecelakaan kerja. Yang pertama debu terhirup saat memasukkan sampel agregat ke dalam pan, dan yang kedua kaki terluka akibat tumpahan butiran agregat. Next. Mungkin bisa di-pause dulu, Gisel. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu 1.3, potensi bahaya kecelakaan kerja pada pengujian analisis saringan praktikum agregat kasar. Untuk poin yang ketiga yaitu memasukkan sampel agregat di dalam susunan saringan dengan resiko kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu kaki tertimpa pan saat pengait kurang rapat, dan yang kedua kebisingan akibat mesin pengguncang. Next. Selanjutnya yaitu 1.4, potensi bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kadar air praktikum agregat kasar. Untuk prosedur praktikum yang pertama yaitu mengambil sampel agregat kasar dengan resiko kecelakaan kerja, yaitu yang pertama tangan tergores saat memindahkan agregat, yang kedua kaki terluka akibat agregat yang berserakan saat mengambil dari bak rendaman. Lalu untuk yang kedua, mengeringkan sampel agregat setelah proses perendaman dengan resiko kecelakaan kerja yang pertama yaitu kaki terluka akibat butiran agregat berserakan saat menjemur di sinar matahari. Next. Selanjutnya, untuk poin ketiga, yaitu mengelap butiran agregat setelah proses pengeringan. Dengan resiko kecelakaan kerja, tangan terluka akibat gesekan pada saat mengeringkan menggunakan kain lap. Selanjutnya, poin 4, yaitu mengeringkan sampel ke dalam oven dengan resiko kecelakaan kerja. Yang pertama, tangan melepuh pada saat mengeluarkan agregat dari oven, dan yang kedua, iritasi pada kulit dan wajah, mata saat oven tidak tertutup dengan benar waktu dioperasikan. Next. Untuk poin yang kelima, yaitu memasukkan sampel agregat ke dalam susunan saringan dengan resiko kecelakaan kerja, yaitu kaki tertimpa pan saat pengait kurang rapat, dan kebisingan akibat mesin pengguncang. Next. Selanjutnya yaitu 1.5, potensi bahaya kecelakaan kerja pada pengujian berat isi praktikum agregat kasar. Prosedur praktikum yang pertama yaitu memasukkan agregat kasar ke dalam wadah silinder berlubang dengan resiko kecelakaan kerja, yaitu tangan tergores saat memasukkan butiran agregat ke dalam wadah silinder. Untuk yang kedua, menentukan silinder dan agregat kasar. Untuk resiko kecelakaan kerja yaitu kaki terluka akibat butiran agregat berserakan saat mengetukkan butiran agregat. Next. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu memasukkan kembali agregat kasar dalam silinder. Untuk resiko kecelakaan kerja yang pertama yaitu tangan tergores saat memasukkan butiran agregat ke wadah silinder. Next. Selanjutnya 1.6, potensi bahaya kecelakaan kerja pada pengujian berat jenis praktikum agregat kasar. Untuk prosedur praktikum yang pertama yaitu menimbang sampel uji dalam keranjang di dalam air.
untuk resiko kecelakaan kerja, yaitu tangan tergores atau masukkan agregat ke dalam keranjang air, dan yang kedua terpeleset akibat tumpahan air. Next. Selanjutnya, mungkin dapat penyampaian dari poin 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Guntur Dwi Pamudi. Di sini saya akan menyampaikan poin 2 tentang hasil merumuskan langkah pencegahan agar bahaya kecelakaan kerja di laboratorium tidak terjadi. Satu, langkah pencegahan bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kandungan lumpur praktikum agregat kasar. Yang pertama, menyiapkan agregat kasar dalam kondisi kering. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah yang A, menggunakan sarung tangan kain, B, menggunakan masker N95. Selanjutnya, mencuci agregat di air mengalir hingga bersih. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan A, menggunakan sarung tangan karet, B, mengidentifikasi adanya genangan air dalam lantai dan menggunakan sepatu boot. Selanjutnya, mengeringkan agregat menggunakan oven bersama dengan cawan. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan A, menggunakan sarung tangan kain, B, menggunakan masker N95 dan menggunakan kacamata safety goggles. 1.2, langkah pencegahan bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kandungan zat organik dan anorganik praktikum agregat kasar. 1.3, langkah pencegahan bahaya kecelakaan kerja pada pengujian analisis saringan praktikum agregat kasar. Pertama, mengambil sampel agregat kasar. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, menggunakan sarung tangan kain. Selanjutnya, memasukkan sampel agregat ke dalam susunan saringan. Langkah pencegahan kerja yang dapat dilakukan A, menggunakan masker N95, B, mengidentifikasi adanya butiran agregat yang ada di lantai dan menggunakan sepatu boots. Selanjutnya, menjalankan mesin pengguncang untuk ayaan agregat. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, menjaga jarak aman pada saat mesin dihidupkan menggunakan sepatu boots, B, menggunakan penyumbat telinga atau penutup telinga. 1.4, langkah pencegahan bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kadar air praktikum agregat kasar. Selanjutnya, mengambil sampel agregat kasar. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, menggunakan sarung tangan kain, B, mengidentifikasi adanya butiran agregat yang ada di lantai menggunakan sepatu boot. Selanjutnya, mengeringkan sampel agregat kasar setelah proses perendaman. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat kita lakukan ialah A, mengidentifikasi adanya butiran agregat yang berserakan di saat mengeringkan menggunakan sepatu boot. Selanjutnya, mengolah butiran agregat setelah proses pengeringan. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, berhati-hati dalam mengeringkan menggunakan kain lap menggunakan sarung tangan kain. Mengeringkan sampel ke dalam oven. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, berhati-hati saat mengeluarkan sampel dari oven menggunakan sarung tangan kain, B, menggunakan masker N95 dan menggunakan kacamata safety goggles. Menimbang masing-masing sampel plus cawan. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, menggunakan sarung tangan kain. 1.5, langkah pencegahan bahaya kecelakaan kerja pada pengujian berat isi praktikum agregat kasar. Memasukkan agregat kasar ke dalam wadah silinder berlubang. Langkah pencegahan kecelakaan kerja ialah A, berhati-hati saat memasukkan agregat kasar ke dalam wadah silinder menggunakan sarung tangan. Mengetuk silinder plus agregat kasar. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, mengidentifikasi adanya butiran agregat yang berserakan menggunakan sepatu boot. Selanjutnya, memasukkan kembali agregat kasar dalam silinder. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, berhati-hati saat memasukkan agregat kasar ke dalam wadah silinder menggunakan sarung tangan kain. 1.6, langkah pencegahan bahaya kecelakaan kerja pada pengujian berat jenis praktikum agregat kasar. Selanjutnya, memindahkan sampel uji dalam keranjang di dalam air. Langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ialah A, berhati-hati saat memasukkan agregat kasar ke dalam keranjang air menggunakan sarung tangan kain. B, mengidentifikasi adanya genangan air dalam lantai dan menggunakan sepatu boot. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk sub yang ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Dia Lestari Kusuma Putri. Saya akan menyampaikan poin 3.1. Next. Hasil perumusan langkah penanganan bahaya kecelakaan kerja di laboratorium. 3.1, langkah solutif bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kandungan lumpur praktikum agregat kasar. 1. Menyiapkan agregat kasar dalam kondisi kering. Mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, bisa langsung dijahit.
segera pindahkan ke tempat yang aman dan biarkan beristirahat. Next. Yang kedua, mencuci agregat di air mengalir hingga bersih. Resiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya: mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian meminta tolong. Next. 3. Mengeringkan agregat menggunakan oven bersama dengan cawan. Resiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya: segera tutup area yang melepuh dengan bantalan agar tidak lecet, lalu bersihkan dengan air bersih dan oleskan petroleum jelly untuk melembabkan kulit yang melepuh. Kompres dengan air dingin dan tetesi obat tetes air mata. Next. 3.2 Langkah solutif bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kandungan zat organik dan anorganik praktikum agregat kasar. Next. 3.3 Langkah solutif bahaya kecelakaan kerja pada pengujian analisis saringan praktikum agregat kasar. Yang pertama, mengambil sampel agregat kasar. Tangan tergores saat memindahkan agregat kasar. Mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, maka diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Next. Yang kedua, memasukkan sampel agregat ke dalam susunan saringan. Debu terhirup saat memasukkan sampel agregat ke dalam pan, maka segera pindahkan ke tempat yang aman dan biarkanlah beristirahat. Yang kedua, kaki terluka akibat tumpahan butiran agregat, segera mencuci luka dengan air bersih mengalir, dan jika terjadi luka, segera diberi antiseptik, dan jika luka parah, maka harus dijahit. Next. Yang ketiga, menjalankan mesin pengguncang untuk keayakan agregat. Risiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: istirahatkanlah kaki terlebih dahulu. Jika kaki bengkak, segera kompres dengan air dingin. Dan segera pindahkan ke tempat yang aman dan biarkanlah beristirahat. Next. 3.4 Langkah solutif bahaya kecelakaan kerja pada pengujian kadar air praktikum agregat kasar. Yang pertama, mengambil sampel agregat kasar. Resiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika luka besar atau parah, maka harus dijahit. Yang kedua, mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Next. Yang kedua, mengeringkan sampel agregat kasar setelah proses perendaman. Risiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya adalah: mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika luka besar atau parah, maka harus dijahit. Next. Yang ketiga, mengelap butiran agregat kasar setelah proses pengeringan. Risiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: tangan terluka akibat gesekan pada saat mengeringkan menggunakan kain lap. Mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Next. Yang keempat, mengeringkan sampel ke dalam oven. Risiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: segera tutup area yang melepuh dengan bantalan agar tidak lecet, lalu bersihkan dengan air bersih dan oleskan petroleum jelly untuk melembabkan kulit yang melepuh. Yang kedua, segera kompres dengan air dingin dan tetesi obat iritasi mata. Next. Yang kelima, menimbang masing-masing sampel dan cawan. Risiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Next. 3.5 Langkah solutif bahaya kecelakaan kerja pada pengujian berat isi praktikum agregat kasar. Yang pertama, ada memasukkan agregat kasar ke dalam wadah silinder berlubang. Dengan resiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Next. Yang kedua, mengetuk-ngetuk silinder dan agregat kasar. Dengan resiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: mencuci luka dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Next. Yang ketiga, ada memasukkan kembali agregat kasar ke dalam silinder. Resiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: mencuci tangan dengan air bersih mengalir. Jika terjadi luka kecil, maka diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, segera dijahit. Next. (3.6) Langkah solutif bahaya kecelakaan kerja pada pengujian berat jenis praktikum agregat kasar. Yang pertama, ada menimbang sampel uji dalam keranjang di dalam air. Resiko dan langkah penanganan kecelakaan kerjanya yaitu: mencuci luka dengan air bersih mengalir.
Jika terjadi luka kecil, diberi antiseptik, dan jika terjadi luka besar atau parah, maka harus dijahit. Yang kedua, menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian meminta pertolongan. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rijal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Badrul Tamam. Di sini saya akan menyampaikan poin yang keempat, yaitu tentang SOP yang ada di laboratorium. Next. SOP tata tertib penggunaan laboratorium. Yang pertama ada menggunakan laboratorium, menggunakan pakaian safety atau cattle pack, dan menggunakan alas kaki yang tertutup, dan menggunakan masker bila dibutuhkan. Yang kedua, menjunjung tinggi sikap sopan santun dan menggunakan tutur bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium selama kegiatan praktikum berlangsung, kecuali sudah diisikan oleh pembimbing. Yang keempat, selalu menghormati pembimbing, asisten pembimbing, dan semua yang mengikuti kegiatan praktikum. Yang kelima, menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dalam melaksanakan praktikum. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan laboratorium. Yang ketujuh, dilarang menggeser atau menggunakan peralatan di laboratorium yang tidak digunakan pada saat kegiatan praktikum. Yang kedelapan, menata kembali meja dan kursi setelah selesai melakukan praktikum. Yang kesembilan, membaca dan memahami tata tertib laboratorium sebelum melakukan kegiatan di dalam laboratorium. Next. Selanjutnya yaitu SOP peminjaman alat dan bahan. Yang pertama, mahasiswa mengisi formulir peminjaman alat dan bahan. Yang kedua, teknisi laboratorium mencatat dan menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, teknisi laboratorium memeriksa kelengkapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum. Yang keempat, mahasiswa mengambil alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan yang sudah disediakan oleh teknisi laboratorium. Yang kelima, mahasiswa membersihkan alat dan sisa bahan dikembalikan kepada teknisi laboratorium. Yang keenam, mahasiswa mengembalikan alat dengan keadaan yang bersih. Yang ketujuh, teknisi laboratorium memeriksa kelengkapan alat yang sudah dikembalikan. Apabila ada kerusakan, maka mahasiswa wajib mengganti kerusakan. Next. Selanjutnya yaitu SOP metode pelaksanaan pengujian kandungan lumpur. Yang pertama, menyiapkan agregat kasar dalam kondisi kering sebanyak kurang lebih 100 gram. Yang kedua, menimbang cawan kosong. Yang ketiga, mengambil sampel agregat kasar kering sebanyak kurang lebih 100 gram dan menimbangnya bersama cawan. Yang keempat, mencuci agregat kasar dengan menggunakan air yang mengalir hingga bersih. Yang kelima, mengeringkan sampel agregat kasar dengan cawan menggunakan oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Yang keenam, menimbang agregat yang telah dikeringkan bersama cawan dan mencatat beratnya. Next. Selanjutnya yaitu SOP metode pelaksanaan analisa saringan. Yang pertama, mengambil sampel agregat kasar sebanyak kurang lebih 5.000 gram. Yang kedua, menyiapkan dan menyusun saringan secara urut dari diameter terbesar di bagian atas dan diameter terkecil di bawahnya. Yang ketiga, memasukkan sampel agregat kasar ke dalam susunan saringan dan menutupnya. Yang keempat, menjalankan mesin pengguncang selama 10 menit dan memberikan waktu agar debu dapat mengendap selama 5 menit pengujian. Yang kelima, menimbang agregat yang tertahan pada masing-masing saringan dan mencatat beratnya. Next. Selanjutnya yaitu SOP metode pelaksanaan pengujian kadar air. Yang pertama, mengambil sampel agregat kasar kondisi asli dan merendamnya dalam air selama 24 jam. Yang kedua, mengeluarkan sampel dari dalam air dan menganginkan di lingkungan yang kering dan sejuk. Yang ketiga, menimbang cawan kosong. Yang keempat, menimbang 500 gram sampel agregat kasar dalam kondisi asli dan SSD. Yang kelima, mengeringkan sampel bersama cawan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Yang keenam, menimbang masing-masing sampel dan cawan dalam kondisi kering oven dan mencatat beratnya. Next. Selanjutnya yaitu SOP metode pelaksanaan pengujian berat isi. Yang pertama, menimbang silinder berlubang kosong dan mencatat beratnya. Yang kedua, memasukkan agregat kasar ke dalam silinder berlubang hingga sepertiga bagian. Yang ketiga, mengetuk-ngetuk silinder dan agregat kasar sebanyak 25 kali. Yang keempat, memasukkan kembali agregat kasar ke dalam silinder hingga penuh dan mengetuk-ngetuknya sebanyak 25 kali. Yang kelima, menimbang silinder yang berisi agregat dan kemudian mencatatnya. Next. Selanjutnya yaitu SOP metode pelaksanaan pengujian berat jenis. Yang pertama, menyetel timbangan ke posisi 0. Yang kedua, menyiapkan dan menimbang agregat dalam kondisi asli dan SSD masing-masing kurang lebih 500 gram. Yang ketiga, menimbang sampel uji dalam keranjang di dalam air dan mencatat hasilnya. Next. Terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.